Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di malam ini kita akan membahas dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab was Sunnah. Dan pada pertemuan malam ini kita akan melanjutkan pada persoalan yang kelima, al-mas'alatul khamisah, surutus sholati 'alal mayyit wa arkanuha wa sunanuha, yaitu pembahasan seputar syarat-syarat sholat, ya, maksudnya sholat alal mayyit, sholat jenazah, rukun-rukunnya, demikian pula sunnah-sunnahnya, ya. Dan kita tahu sudah berlalu bahasnya hukum sholat jenazah ini, dia adalah fardu kifayah, dan tentang tempatnya itu bisa dilakukan di masjid, bisa pula dilakukan di musola. Di masjid manakala memang jenazah sebelum dikuburkan dibawa ke sana untuk disolatkan, atau memang sudah dibawa dari rumah untuk dikuburkan ke arah pekuburan, kemudian ditempatkan di musola. Ya. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud serta Nasai rahimahumullah, ini datang dari Abdullah ibn Zubair. Beliau mengatakan anak Aisyah radhiyallahu taala anha amarat an yamura bi janazah Sa'd ibni Abi Waqqas fil masjid, ya, fatusalli alaihi fa angkara nasa dzalika alaiha faqalat ma asra'a ma nasiyan nas ma shalla Rasulullah alaihi salatu wasallam ala Suhail ibnil Baida ila fil masjid. Dari Abdullah ibn Zubair, beliau berkata bahasanya Aisyah radhiyallahu taala anha itu beliau, ya, bertemu atau apa istilahnya, ya, apa istilah, lewat, waktu itu lewat jenazah, ya, bertemu dengan jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas di masjid, artinya beliau ke sana gitu loh, ya, menemui, ataupun maksudnya menemui di situ ya untuk sholat gitu. Beliau melihat, ya, dan beliau sholat pada jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka manusia waktu itu mengingkari, ya, yang demikian itu apa yang dilakukan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan betapa cepatnya manusia itu lupa. Tidaklah Rasulullah SAW sholat kepada Suhail, ya, mensolati Suhail bin Baida kecuali di masjid, ya. Di riwayat tersebut ada dua pembahasan, ya. Pembahasan yang pertama tentang pensolatan di masjid, yang kedua tentang wanita boleh untuk mensolatkan jenazah, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Memang ada riwayat yang lain, ya, yang dikeluarkan oleh Imam disebutkan dalam beberapa riwayat, ya, tentang kebanyakan Nabi alaihi salatu wasallam memang mensolatkan itu di satu tempat, ya, yang mu'adun li sholati 'alal janaiz, ya.
Juga warid pula Nabi alaihi salatu wasallam pernah mensolatkan itu di ada jenazah yang sudah dikubur. Ya. Seperti yang disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari dari jalan Abi Hurairah. Ya. Jadi waktu itu tatkala ada sahabat ya, mereka menguburkan seseorang ya. Seseorang, namun pada waktu menguburkan itu walam yu'limu Nabi alaihi salatu wassalam, mereka tidak memberitahukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka setelah Nabi alaihi salatu wassalam mengetahui kalau lelaki ini ataupun seorang ini sudah meninggal ya, sudah dikuburkan, lelaki atau seorang perempuan ya. Beliau Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dulani ala qabrihi fata qabruhu fa shalla alaihi. Maka beliau mengatakan tunjukkan aku kepada kuburannya. Ya. Maka beliau pun mendatangi kuburannya dan kemudian sholat di atas tempat yang dia dikubur tersebut. Artinya dia sholat di kuburan gitu. Sehingga dari situ menunjukkan ada tiga tempat yang untuk seorang dikubur mensolati orang yang sudah meninggal. Pertama itu di musola. Musola itu maksudnya adalah tempat yang memang disiapkan di sisi makam untuk sholat jenazah. Yang kedua adalah di masjid, sebagaimana tatkala ibunda kita Aisyah mensolatkan jenazah dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian yang ketiga, tatkala belum sempat untuk mensolatkan itu setelah dikubur. Dan setelah dikubur ini diterangkan oleh para ulama waktunya kapan ya, sampai boleh mensolatkan itu adalah sampai 1 bulan ya, sampai 1 bulan. Nah, kemudian kita balik lagi kepada al-masalatul khamisah, yaitu yang pertama adalah syaratnya, syarat tentang sholat jenazah. Wasyurutuha kalati. Syarat-syaratnya untuk sholat jenazah itu sebagaimana yang berikut ini. Yang pertama adalah aniyah. Ya, niat. Niat di sini adalah maksudnya adalah tamzizun niyah, untuk membedakan niat antara sholat satu dengan yang lainnya. Seperti niat di sini adalah seniat sholat jenazah. Ya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda innamal a'malu binniyat. Ya, sungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Ya. Ini yang pertama, niat. Ya. Dan memang ada sebagian yang berpandangan niat itu masuk dalam rukun. Tapi benarnya itu adalah syarat. Karena niat itu dia sudah ada sebelum dilakukan sholat. Ya, sebelum sholat orang itu sudah ada niat. Adapun selama di dalam sholat itu namanya istishabun niyah. Yang disebut dengan istishabun niyah yaitu menetapi ataupun apa istilahnya ya, istishab itu melazimi niat. Dan niat itu sholat itu tetap melekat dalam hati kalau dia itu sedang sholat gitu. Itu ukurannya adalah dikatakan istishabun niyah itu dia tidak kemudian meniatkan atau tidak maksudkan an la yaksida ya qad as-shalah. Dia tidak berniat untuk memutus sholat. Ya. Tidak berniat memutus sholat, itu yang menjadi ukuran. Kalau kemudian seorang sudah berniat untuk membatalkan sholat, sudah mantap membatalkan sholat, berarti dia sudah tidak istishabun niyah gitu. Dia sudah tidak istishabun niyah. Ya, makanya orang yang dia lupa bilangan sholat itu, seorang dia lupa sampai kemudian tidak melaksanakan tahiyat awal atau meninggalkan yang wajib, atau bahkan dia terlupa sesuatu yang rukun,
itu sholatnya nggak batal, karena masih dalam cakupan istishabun niyah. Ya, masih dalam cakupan istishabun niyah. Makanya rakaat yang sudah berlalu itu tidak batal. Seperti seorang yang dia terlupa tidak melaksanakan tahiyat awal, ya dia tinggal sujud sahwi. Juga bagi orang yang misalnya meninggalkan rukun gitu, meninggalkan rukun sholat tapi tidak sengaja, ya dia tinggal menganggap rakaat tersebut jatuh. Misalnya di rakaat ketiga dia meninggalkan rukun, membaca Al-Fatihah lupa gitu, ya di rakaat ketiga, maka dia tidak menghitung rakaat ketiga tersebut. Dia hanya menganggap rakaat yang pertama dan yang kedua. Kemudian rakaat setelahnya dianggap rakaat ketiga, ya rakaat keempat sesuai dengan sholatnya. Misal sholat duhur ataupun asar. Nah, di sini masih istishabun niyah. Masih dikatakan istishabun niyah. Karena apa? Karena dia melakukan itu bukan sengaja. Adapun orang yang sengaja untuk membatalkan sholatnya, itu istishabun niyahnya sudah putus. Makanya orang yang sengaja meninggalkan yang wajib di dalam sholat, sengaja meninggalkan yang rukun dalam sholat, itu hukumnya sholatnya batal. Karena kesengajaan pada rukun, kesengajaan kepada hal yang wajib, itu ya menunjukkan kalau dia ada bentuk pelanggaran besar di dalam dia melaksanakan sholat, maka dia batal, ya sholatnya batal. Nah, kemudian yang kedua adalah taklif, ya taklif. Ya taklif itu berarti apa, bagi orangnya ya mukalaf gitu loh, karena diberlakukan padanya itu apa, taklif, beban syariat. Tentunya yang diberi beban syariat itu kan hukumnya kan fardu kifayah. Ya orang yang dia tahu kalau di situ ada orang meninggal. Ya. Kalau kemudian misalnya ada orang Islam meninggal, tidak ada yang mensolatkan karena bodoh semua, saya tidak ada yang tahu tentang masalah tersebut. Sementara tempat-tempat yang lain juga nggak mengetahui kalau belum disolatkan. Ya orang yang belum mengetahui itu tidak terkena gitu beban taklif gitu. Tapi yang mengetahui misalnya tahu-tahu 2 hari setelahnya ada yang mengetahui 1 orang dari muslim, maka taklif itu berlaku baginya. Ya sebenarnya secara asal ya berlaku padanya taklif bagi kaum muslimin itu secara asal. Tetapi di situ ada mawani gitu loh. Ada mawani, penghalang karena tidak tahu kabar tersebut. Tapi yang jelas di situ ada taklif ya. Syaratnya itulah taklif. Atau istilahnya kalau dalam orangnya ya mukalaf gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Ya. Jadi pada saat seorang menghadap ke mayit itu dia sholat itu bukan karena menghadap mayit itu, tapi dia menghadap kiblat gitu loh. Nah, mayitnya bersamaan diarahkan ke arah di depan dia kan. Nah, makanya di situ di dalam sholat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud, karena di depannya itu ada mayit itu. Ya, karena ini seperti nanti menyembah gitu, seperti seorang dia bersujud. Sementara Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la tusallu ilal qabri, jangan kamu salat kepada kuburan. Makanya salat kepada kuburan itu maksudnya kan kepada yang penghuni yang ada dalam kuburnya itu gitu. Nah, demikian pula seperti pada orang mati. Ya. Kemudian syarat lagi asitrul aurah, yaitu menutup aurat.
Aurat itu kita tahu aurat di dalam sholat itu dalam kondisi mendesak itu hanya antara pusar dengan lututnya. Tapi dalam kondisi yang dia punya kemampuan wajib untuk menutup yang ada di atas kedua pundaknya. Walaupun sebagian ulama berpandangan hukumnya mustahab, sunat untuk menutup di atas pusar itu pada sampai pundaknya. Kemudian syarat yang lain adalah istinabun najasah, yaitu menjauhi najis. Ya, menjauhi najis. Sementara mayit yang sudah dikafani, sudah disolatkan, itu memang mayit itu dia tidak najis ya. Innal mu'min la yanjus. Seorang yang beriman itu dia tidak najis. Ya, kondisi hidup maupun kondisi matinya. Dia tidak najis. Ya. Kalau misalnya itu adalah najis, jauh dari hikmah syariah, bahasanya di dalam memandikan itu mayit diwudukan, sebagaimana telah berlalu perkara ini. Ya, sehingga itu tidak najis ya. Kemudian dikatakan syarat-syarat tersebut li'annaha minas sholawat, dikarenakan sholat jenazah itu seperti sholat-sholat yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak diterangkan tentang masalah ya. Ya. Atau nanti di bagian akhir kayaknya ya, tentang masalah wudu ya bagi orang yang sholat jenazah. Ya. Di bagian akhir itu wa taharatuhuma walau bitrabin liudrin gitu. Ya, kemudian ya, ada sebagian ulama memandang bahasanya sholat jenazah itu dia adalah maksudnya doa, sehingga tidak disyaratkan untuk bersuci. Tetapi ini pendapat yang tidak tepat ya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan shollu ala sahibikum. Ya, faqumu fasallu alaihi. Nabi juga bersabda di tempat lain, berdirilah kalian sholatkanlah atasnya, atas jenazah. Nabi merintahkan dengan sholat. Nah, dan memang di situ ada diterangkan para ulama masalah takbir ya. Takbir itu takbiratul ihram ini maksud. Takbir pertama takbiratul ihram dan ditutup dengan salam juga. Itu menunjukkan bahasanya itu memang sholat. Ya. Naam. Kemudian termasuk syarat adalah hudurul mayit baina yadail musalli idza kana bil balad, yaitu adanya mayit di hadapan orang yang sholat apabila itu di kampungnya atau negerinya ya. Karena kalau tidak hadir itu namanya sholat gaib, dan sholat gaib itu sebagaimana telah berlalu pembahasan kemarin ya. Nah, ini pendapat yang salah satu pendapat dari pendapat Al-Imam Ahmad ya, dan Syekhul Islam, bahasanya sholat gaib itu diberlakukan manakala belum ada yang mensolatkan di tempat yang jauh ya, di tempat yang bukan di negerinya, di tempat bukan di tempatnya ya. Makanya dikatakan bisartin an la yakuna qad suliya alaihi fil makanil ladzi mata fihi. Fa in suliya alaihi fala syai' aw fala yusra atau fala tusra salatul ghaib alaihi, dengan syarat ya, tidak ada yang sudah mensolatkan di tempat yang mana dia mati padanya. Kalau sudah disolatkan padanya berarti tidak disyaratkan padanya itu solat gaib. Ini pendapat yang dipilih Syekhul Islam dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun pengikut daripada Imam Ahmad yaitu Hanabilah dan di kalangan Syafi'iyah itu berpendapat bahasanya tusra'u sholatul janazah
an kulli ghaibin anil bilad walau suli alaihi fil makanil ladzi fihi. Maksudnya disyariatkan sholat setiap mayit yang gaib ya di satu negeri, sekalipun sudah disolatkan di tempat yang dia mati di situ atau meninggal di situ. Wahakata. Ini dua pendapat yang cukup masyhur ya. Ya. Dan juga ada satu pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal, salah satu pendapat beliau juga Syekh Abdurrahman bin Sa'di. Ya. Ya. Itu bahasanya disyariatkan sholat gaib itu apabila ada kemanfaatan bagi kaum muslimin, seperti meninggalnya orang alim ya, orang kaya yang kemudian banyak manfaatnya, banyak memberikan kemanfaatan dengan hartanya. Nah, ini pendapat yang lainnya ya. Bahkan ada yang mengatakan ini kekhususan Nabi, seperti di kalangan Hanafiyah dan Malikiyah. Namun pendapat ini pendapat yang paling jauh ya, atau pendapat yang jauh. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah wa islamul musalli wal musalla alaih. Islamnya orang yang mensolatkan dan yang disolatkan atasnya. Ya. Karena di dalam sholat jenazah itu ada doa. Ya, bahkan doanya salah satunya adalah doa tentang pengampunan, pemaafan. Ya. Dan tidak berhak mendapatkan doa tersebut kecuali seorang yang muslim. Dan tidak akan kemudian berdoa dengan cara seperti itu kecuali juga seorang muslim. Kemudian di antara syarat yang lain adalah sucinya keduanya. Taharatuhuma walau biturabin. Sucinya dari yang sholat dan yang disolati, sekalipun dengan dengan turab, dengan debu karena udzur, maksudnya ditayamumkan. Ya, ditayamumkan. Karena tayamum itu bisa berlaku untuk menggantikan mandi. Dan mandi mayit itu, mandi untuk mayit itu mandi sifatnya ta'abudiyah ya. Dia bukan mengangkat hadas. Maksudnya hadas besar. Sebab mati kemudian ada hadas besar, itu tidak seperti itu. Tapi itu ta'abudiyah. Tetapi kalau diwudukan, ini jelas wudu itu dia mengangkat hadas kecil. Wahakata. Sehingga di situ disyaratkan suci bagi keduanya. 6. Kemudian pembahasan yang kedua adalah rukun-rukunnya. Warkanuha kalati al-qiyamu ya min qadirin fi fardiha. Li'annaha salatun wujibal qiyamu fiha kal mafruḍah. Rukun-rukunnya seperti berikut ini. Yaitu berdiri bagi orang yang mampu. Ya, fi fardiha. Ya. Sebagai kewajiban sholat ya bagi orang yang mampu seperti itu. Dikarenakan apa? Karena sholat tersebut adalah sholat yang diwajibkan untuk berdiri di dalam sholat tersebut, sebagaimana sholat-sholat yang wajib. Ya, karena ini sholat wajib. Ya. Kemudian wa takbiratul arba, dan takbir 4 kali. Ya, takbir 4 kali. Dan takbir itu nanti diterangkan ya di dalam sunahnya itu dengan raful yadain. Tapi yang wajib itu adalah takbirnya. Ada mengangkat kedua tangan hukumnya sunat. Liana Nabi alaihi salatu wasallam kabaro ala Najasyi arba'an. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam beliau bertakbir pada waktu mensolatkan gaib Raja Najasyi itu 4 kali. Wa qiraatul Fatihah li umumi hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihah bi umil Quran. Dan membaca Al-Fatihah ini termasuk dari rukunnya. Karena kumuhan hadis tidak sah sholat bagi orang yang dia tidak membaca umul Quran, yaitu Al-Fatihah. Ini sebagaimana dia dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wassalatu ala Nabi. Kemudian di takbir yang kedua, kemudian bersolat kepada Nabi alaihi salatu wassalam.
Dan pada takbir yang ketiga itu wa du'a ulil mayit, dengan mendoakan mayit. Ya. Liqauli alaihi salatu wasalam idza sholaitum alal mayit fa akhlisu lahu du'a. Kalau kalian itu sedang mensolatkan jenazah, maka ikhlaskanlah untuknya doa. Ikhlaskanlah di dalam berdoa. Doa ini memang diperuntukkan untuk dia mendoakan, berdoa kepada Allah untuk kebaikan mayit tersebut. Nah, adapun yang keempat itu kalau di dalam beberapa riwayat memang tidak disebutkan masalah doa ya. Tapi kalau seorang dia berdoa tidak terhalangi di situ. Ya. Kemudian setelah itu mengucapkan salam. Wassalamu li umumi hadis wa tahliluha taslimu. Dan kemudian salam karena keumuman hadis yang di mana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ya tahlilnya daripada sholat, yang menghalalkan sholat maksudnya adalah selesainya. Itulah taslim, yaitu mengucapkan salam. Dan termasuk rukun adalah wa tartibu bainal arkani, yaitu tertib berurutan di dalam rukun-rukun tadi. Fala yuqaddimu ruknan al-akhar, maka tidak boleh untuk mendahulukan satu rukun dibandingkan yang lainnya. Ya. Naam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hil ambilkan charger. Ambil. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah sunnahnya. Ya, pembahasan tentang apa sunnah-sunnah di dalam sholat atau sunannya. Nah, beliau mengatakan ya, wa min sunaniha raf'ul yadain ma'a kulli takbiratin. Termasuk dari sunnah sholat jenazah ini mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Ya. Ini disebutkan ya di dalam riwayat yang keluarkan Imam Nasai setelah Imam Baihaqi ya, dan Abdur Razzaq ya, dengan sanad yang sahih. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah alaihi salatu wassalam kana yarfa'u yadayhi 'alal janazah fi awwali takbiratin thumma la ya'udu. Ya. Nah, kalau di situ disebutkan bahasanya mengangkat tangan itu hanya pada awal saja. Ya, dalam riwayat tersebut. Namun tentang permasalahan ini ya, ini ada riwayat ya, riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Baihaqi juga dengan sanad yang sahih ya. Ini dari jalan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan annahu kana yarfa'u yadayhi fi kulli takbiratin 'alal janazah. Bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam biasa mengangkat kedua tangannya pada setiap kali takbir di dalam sholat jenazah. Jadi di situ memang ada dua riwayat ya. Pertama adalah dari riwayat Ibnu Abbas, dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan yang kedua dari jalan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya.
Yang dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tanpa mengangkat pada takbir yang kedua, ketiga, demikian pula keempat. Jadi hanya bertakbir saja. Tapi pada riwayat Ibnu Umar itu memang mengangkat itu. Ya. 6. Tetapi di sini yang dipilih pendapat yang ternisbat pada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena memang dari sisi qarinah nampak ya. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma itu adalah seorang sahabat yang di dalam meniru perilaku Nabi alaihi salatu wasallam itu termasuk asad itu. Bahkan pada perkara yang sifatnya jibiliyah. Artinya kalau jibiliyah saja beliau tiru, ya yang sifatnya adalah watak pribadi gitu, itu beliau tiru, apalagi di dalam hal yang sifatnya urusan agama, tentu lebih gitu. Ya. Makanya dikatakan wa dhahir an Ibnu Umar innama fa'alahu itibaan li Nabi alaihi salatu wasallam. Dikatakan fahuwa asadus sahabah itibaan. Dan yang dhahir bahasanya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sungguhnya beliau melakukan itu karena kan mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam, dan beliau dikenal sebagai seorang yang sangat, ya, dari kalangan sahabat yang sangat di dalam mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Namun secara kesimpulan dalam perkara ini hadal amr wasi'. Dalam perkara ini luas. Barang siapa yang ingin mengangkat tangan, maka hendaklah mengangkat tangan. Barang siapa tidak ingin mengangkat tangan, maka tidak mengapa. Ya. Karena ini hukumnya juga tidak sampai pada derajat wajib. Kemudian termasuk dari sunnah lagi adalah isti'adzatu qabla al-qiraah. Itu isti'adzah sebelum membaca Al-Fatihah. Ya. Dan itu maklum. Ya. Ya. 6. Keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu ingin membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terajam. Kemudian ya, termasuk dari sunnah ini adalah wa an yad'u li nafsi walil muslimin. Jadi selain mendoakan mayit, itu mendoakan dirinya tidak ada masalah. Juga mendoakan yaitu li nafsi demikian kaum muslimin. Ya. Wal israru bil qiraah, termasuk dari sunat lagi itu apa istilahnya melembutkan di dalam bacaan. Artinya dia tidak mengeraskan di dalam bacaan sholatnya. Ada beberapa perkara yang belum disinggung di dalam pembahasan tersebut, yaitu tentang masalah apa tempatnya. Tempat sholat jenazah itu bagi lelaki bagaimana, bagi perempuan bagaimana. Namun di dalam kitab ini di bagian depannya sepertinya sudah disinggung kayaknya. Ya. Atau belum, saya agak lupa ya. Kayaknya belum disinggung. Dari Samurah bin Jundub qala sholat itu wara'a Nabi alaihi salatu wassalam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama 'alaiha wasatoha. Ya. Aku telah sholat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam untuk mensolati seorang jenazah wanita yang mati dalam masa nifasnya. Maka beliau berdiri di bagian tengahnya. Ya, bagian tengah itu. Ya dimaklumi bagian tengah itu yang jelas adalah bagian tengah gitu loh.
Itu tidak disifati apakah bagian perut atau bagian di bawah perut dikit itu. Tapi para ulama menyebutkan itu bagian pinggang ya, bagian pinggang. Nah, ya. Kemudian dimustahabkan pula untuk softnya itu di belakang imam dibikin 3 soft gitu. Ya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan mamin mayyitin yamutu fayusalli alaihi salah satu suhufin minal muslimin ila aujaba. Tidak ada satupun mayit yang dia mati kemudian 3 soft dari kalangan kaum muslimin itu mensolatkan kecuali itu akan mewajibkan. Maksud dari mewajibkan itu adalah adalah wajib baginya itu wajib untuk dia. Allah Ta'ala mau aja illa aujaba di sini tidak ada penjelasan. Bisa jadi ini maksudnya surga atau wajibkan untuk dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru dia mendapatkan syafaat. Ya. Karena dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasallam bersabda. Tadi disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud ya, dan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadisnya dihasankan Syekh Albani. Kalau ini dalam riwayat Imam Muslim. Ada riwayat dalam Imam Muslim itu disebutkan mamimanitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yabluguna mi'ah kulluhum yasfa'una lahu illa syafa'u fi. Ya. Tidak ada satupun mayit yang mensolatkan ke dirinya itu sekelompok dari kalangan kaum muslimin yang jumlah mereka sampai 100 ya, yang kesemuanya itu memintakan syafaat ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia ya, kecuali ya, permintaan syafaat mereka itu sudah mencukupi untuknya. Ya, syafaat yang disebut itu doa fil maghfirah. Sehingga di situ yang disebut aujaba itu apakah aujaba itu aujabal jannah, mewajibkan masuk surga, atau mewajibkan diampuni dosanya, atau mewajibkan untuk disyafaati, dia mendapatkan syafaat. Naam. Sebenarnya ada pembahasan tentang ya seputar kalau masbuk bagaimana ya. Jadi kalau masbuk itu diterangkan ada di 3 keadaan ya. Atau sebelumnya bila kemudian seorang dia masuk pada sholat jenazah di belakang imam terakhirkan, maka misalnya dia itu terlewatkan sebagian dari takbir. Di sana ada 3 keadaan. Yang pertama, an yumkinaka ya, memungkinkan bagi kamu itu untuk kodok ya, untuk mengganti apa yang telah lewat daripada takbir ya, dan apa yang kemudian mengikuti setelahnya sebelum kemudian jenazah itu dibawa. Maka tidak ada iskal, karena biasanya setelah sholat selesai itu langsung dibawa gitu loh. Artinya tidak ada iskal, dia sempurnakan. Yang kedua itu yukhsha raf'uha, dikhawatirkan untuk diangkat ya. Maka kamu bisa mengikuti dari takbir yang tersisa itu, kemudian mendoakan mayit sekalipun dengan doa yang pendek. Kemudian yang ketiga, tidak punya waktu kecuali hanya salam bersama imam, maka kamu kemudian cukup salam bersama imam. Adapun apa yang terlewat dari takbirmu, tidak ada masalah. Yang demikian itu adalah farah haraj. Ini madhab dari Ibnu Umar.
Dan tidak ada satupun sahabat yang menyelisih pendapat dari Ibnu Umar di sini. Jadi misalnya langsung mau diangkat, ya setelah itu langsung diangkat, ya sudah. Dia ngikuti salamnya daripada imam tersebut. Ini saja yang bisa disampaikan. Salah datang dari diri pribadi saya. Dan dari syaitan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.